Hai, welcome back to Putih Kangen Channel. Halo, berjumpa lagi dengan Putri ya. Gak bosan-bosannya aku ngingetin jaga kesehatan kamu karena pandemi belum lewat. Oke, sekarang ini aku akan membawakan cerita, lebih tepatnya karangan cerita dari para penulis-penulis Indonesia yang mungkin mereka benar-benar punya bakat penulis dan sedang mengembangkan karya atau imajinasi mereka gitu dengan sebuah tulisan. Kali ini ya benar-benar beda. Ada yang request nih, Kak, cerita creepypasta gitu kan. Nah, karena aku tidak bisa membuat karya seperti itu, ini aku rangkum semuanya dari teman-teman kita yang benar-benar karyanya menurut aku amazing gitu loh, luar biasa gitu, di luar nalar banget gitu loh mereka menulis tentang creepypasta tersebut. Ini ada cerita creepypasta dari teman-teman kita di grup cerita horor Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus ceritanya ya sampai akhir. Di sini ada cerita dari Nanda Siti Cadijah ya. Nanda Siti Cadijah. Malam itu, selepas menemaniku sebentar di kamar, ibu langsung bangun untuk keluar kamarku. Namun, saat ibu akan mematikan lampu, aku langsung melarangnya. "Jangan matikan, Bu. Aku takut gelap," ucapku sambil berusaha untuk tersenyum. "Nggak apa-apa lah, udah gede kok masih takut gelap," ucap ibuku sambil tersenyum manis, kemudian mematikan lampu kamarku hingga kamarku ini gelap gulita. Sebenarnya aku bukan takut pada gelap, namun hanya di dalam gelap aku bisa melihat wajah asli ibu dengan tubuh yang sudah tidak memiliki kaki karena tertabrak kereta api. Berarti nggak bisa dibayangkan ya kalau misalkan kita melihat pada saat lampu itu terang benerang gitu kan, melihat sosok yang ya biasa, ibu biasa, manusia biasa, punya kaki, punya tangan, punya kepala, dan ya seperti wujud manusia pada umumnya. Pada saat lampu dimatikan, tek, oh my god, kakinya nggak ada loh. Lari kalau kayak gitu. Nah, selanjutnya ada cerita creepypasta karya dari Epi. Nah, berhentilah mengoceh dan tertawa, Nay. Kau sangat berisik. Hahaha, dasar tidak asik. Aku jadi heran, mengapa kau kaku sekali? Berisik, diamlah sebentar saja, atau aku bungkam. Aku takut sekali. Hahaha, aku tidak akan diam. Jadi coba saja kau bungkam aku. Hahaha. Ya, begitulah sikap temanku satu ini yang bernama Kanaya. Dia sangat berisik. Dia selalu mengoceh dan tertawa pada hal-hal sepele. Terkadang itu sangat menggangguku. Terlebih dia selalu mengejekku kaku. Menjengkelkan. Tapi ada yang aneh. Dia diam saja sepanjang hari ini. Tidak mengoceh atau tertawa seperti biasanya. Jadi aku putuskan untuk bertanya, "Nay, kenapa kau diam saja? Apa kau ada masalah?" Menyebalkan. Kenapa kau hanya diam, Aneh. Dia tetap saja diam saat kutanya. Sial. Bagaimana aku bisa lupa bahwa aku telah membungkamnya dengan memotong lidah serta menjahit mulutnya. Astaga, jadi karena itu dia diam saja sepanjang hari ini dan tidak berisik seperti biasanya. Kamu tega banget. Itu teman kamu loh. Ya, jangan mentang-mentang dia berisik, dia ngejek kamu, dengan teganya kamu langsung
Oh my god. Terus masa depannya gimana? Ya jelas aja dia nggak bisa komel, nggak bisa ngoceh, nggak bisa cerita-cerita lagi gitu kan. Sedangkan apa yang kamu lakukan membuat dia bungkam. Oh my god. Nah, ini adalah cerita creepypasta karya dari Lembaran Hampa. Aku meringkuk di sudut ruangan sembari menonton ibuku dipukuli oleh orang yang dinikahinya beberapa bulan lalu. Ya, ayah tiriku. Menggantikan posisi ayahku yang meninggal akibat kecelakaan. Rasanya aku bosan menonton dari tadi dan ingin memukul ayahku dengan balok. Namun, sayangnya ayah tiriku sudah terlebih dahulu memukulku kemarin, hingga aku tidak bisa lagi menyentuh apapun. Berarti dia udah meninggal. Wah, pantas saja dia menonton dan tidak membela ibunya karena dia udah meninggal. Parah banget sih. Oke, masih karya creepypasta dari Lembaran Hampa. Aku suka banget nih sama karya creepypasta Lembaran Hampa ini. Kayaknya itu kayak cerita itu mencekam banget gitu loh, kayak ini gue gitu. Tapi enggak kan, bukan kan, itu pastilah. Rasanya telingaku hampir tuli mendengarkan ocehan adik perempuanku tentang pacarnya yang berkhianat. Karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya aku membawakan hadiah istimewa dalam sebuah kotak. Namun, ia langsung pingsan setelah membukanya. Padahal itu hanya tubuh pacarnya yang telah kupotong-potong. Tubuh pacarnya nih yang dia sukain, yang dia cintain. Kamu bunuh dong, kamu potong-potong. Ya gimana dia nggak pingsan, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kan aku yang nemuin tubuh itu, mungkin seminggu aku gak bisa tidur, seminggu aku gak bisa makan, dan pastinya akan terngiang-ngiang. Susah untuk move on dari potongan-potongan tubuh pacar aku. Nah, itu tadi beberapa cerita creepypasta karya temen-temen dari grup cerita horor. Ini bener-bener yang bikin aku gini, waktu itu aku pernah sih nulis, cuman nggak aku lanjutin gitu. Thank you banget untuk teman-teman yang udah bersedia cerita creepypastanya aku angkat ke YouTube, dan juga karya-karyanya bagus-bagus, dan jangan berhenti untuk berkarya. Karya kalian bagus. Kalau misalkan kalian suka videonya, langsung like, subscribe, dan juga komen, dan aktifkan loncengnya biar kamu tahu video terbaru dari aku. Dan jangan lupa untuk requestnya, kalian bisa kirim cerita kalian ke alamat email ini. Dan jangan lupa follow Instagramku di sini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.